melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD. Ya, jadi silakan geser. Bintang tuh kegiatan yang tak perlu kalau Anda tak ada uang. Jangan sampai alasannya ini uang udah disiapkan semua untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi kami tak bayar gaji. Nanti kami yang bedah APBD-nya. Saya kepala Bapeda 7 tahun totalnya, 4 tambah 3. Jadi kalau bedah APBD itu saya mungkin tak tahu nih, ada tak kepala Bapeda yang sekarang dia lebih dari 7 tahun. Saya 3 tahun di provinsi, 4 tahun di kabupaten. Saya ini kalau bedah APBD itu enggak susah banget itu. Mulai sisir dari perjalanan dinas, rapat-rapat, makan minum, itu dihemat-hemat dapat semua tuh. Ya kan? Tak payah geser anggaran. Artinya tidak payah membintang satu kegiatan penuh. Efisiensi sudah bisa. Kira-kira seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya hampir tak akan ada masalah ini. Karena Kepala Badan Keuangan yang arif dan bijaksana, Pak Sekda yang tangguh, pasti sudah memikirkan ini setahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Dan itu tidak mungkin lupa. Karena itu menunjukkan tugas pokok kita. Seperti itu. Kepada Gubernur, pejabat Gubernur, selaku wakil pemerintah pusat agar melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi tolong Pak Sekda Provinsi ya, yang kan Gubernur tidak kita undang rapat ini nih. Jadi ada tugas Gubernur dan PJ Gubernur. Jangan sampai nanti ada sebuah kabupaten tak membayar THR, ribut, terus Gubernur bilang, oh gua nggak tahu. Nggak boleh Sekda tidak diundang. Sekdanya kalau nggak datang juga nggak boleh tak tahu, kan ada yang mewakili. Misalnya nih kalau ada Sekda yang datang, saya nggak dapat absennya. Sekda Provinsi misalnya ada yang nggak datang, nggak boleh bilang nggak tahu juga. Ada yang mewakili, ini kan tercatat di sini, mewakili. Seperti itu. Sekdanya datang semua nggak, Dek? Siapa yang ngecek absen? Ya, Sekda Provinsi. Ini tugas yang kita kan kita pengawasan. Itu kantor camat mana tadi? Coba lihat. Dek, paling atas tadi. Hah? Nah, itu bagus tuh kantor camat. Camat dapat kan? Itu ada kantor camat Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ya bagus itu. Biar tahu juga segera nanti tanggal 26 mintalah dengan Pak PJ Bupati itu siapa namanya tuh. Jangan belum dibayar. Ya jadi ini saya ingatkan betul Pak Gubernur, PJ Gubernur selaku wakil pemerintah pusat agar melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi nanti tolong Pak Morris akan minta laporan melalui Pak Sekda Provinsi. Ya kan, untuk mengontrol. Jadi Pak Morris nanti tak libur nih. Gitu, karena beliau kebetulan tak puasa juga sih. Jadi kita nanti libur, Pak Morris mengontrol ini. Udah pasti THR sampai belum gitu loh. Ya kan? Ya, makanya laporan ini kan dari masing-masing Sekda Provinsi. Atau Kepala Badan Keuangan Provinsi yang monitor ke kabupaten kota. Kalau ada yang belum, cepat kasih tahu kita. Saya akan telepon Pak Bupati nanti. Kenapa belum, jangan terlupa lagi. Mudah-mudahan. Sekarang ada sinyal bahwa pemerintah mendengar suara para purna bakti. Ini bukti negara hadir bahkan setelah kita tak lagi aktif bekerja. Tapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting juga kita tetap realistis dan bijak. Jangan sampai euforia bikin lupa daratan. Meskipun sinyalnya sudah hijau, bukan berarti begitu pengumuman keluar, duit langsung mengalir minggu depan. Enggak segampang itu, Ferguson. Ini urusan negara, prosesnya panjang, berliku, dan penuh nuansa teknis serta administratif yang harus dilalui dengan hati-hati. Bukan kayak transfer antar bank yang tinggal klik selesai. Jadi sabar dan paham proses itu kunci. Mari kita bedah tahapannya satu persatu supaya Bapak dan Ibu paham bahwa ini bukan proses instan tapi bertahap dan perlu kehati-hatian. Pertama, penetapan pagu anggaran. Kementerian Keuangan harus duduk bareng lembaga terkait buat ngitung ulang berapa total dana yang dibutuhkan untuk bayar rapel ini. Hitungannya enggak sederhana. Harus perhitungkan jumlah pensiunan secara akurat. Dikelompokkan berdasarkan golongan, masa kerja, periode rapel, berapa bulan selisih yang harus dibayar, dan komponen tunjangan apa aja yang melekat pada pensiun, angkanya bisa mencapai triliunan rupiah. Jadi harus pas, enggak kurang, enggak lebih. Kedua,
revisi atau penyesuaian komponen belanja dalam APBN 2026 yang sudah disusun dan disahkan harus diubah agar memasukkan pos rapel ini. Ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra pemerintah dalam fungsi penganggaran. Harus ada rapat, dengar pendapat, dan persetujuan dari komisi terkait. Proses politik di DPR ini juga makan waktu. Ketiga, penyusunan peraturan teknis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Keuangan harus nyusun aturan pelaksana di tingkat bawah. Bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Aturan teknis ini yang bakal jadi payung hukum sekaligus mengatur mekanisme pencairan, besaran kenaikan, dan siapa saja yang berhak menerima. Tanpa juknis jelas, PT Taspen enggak bisa bergerak karena enggak punya dasar hukum buat bayar. Keempat, sinkronisasi data. Ini tahap paling krusial. PT Taspen harus menyelaraskan database-nya dengan data valid dari Badan Kepegawaian Negara dan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Data pensiunan harus valid mulai dari NIK, nama lengkap sesuai KTP, golongan ruang terakhir, masa kerja, nomor rekening bank penyalur, hingga status terakhir, hidup, meninggal, atau beralih kepada ahli waris. Kenapa ini penting? Bayangkan kalau datanya double, NIK salah, atau rekening sudah tutup, uang bisa salah sasaran atau gagal dikirim. Validasi data untuk jutaan pensiunan enggak bisa serampangan. Butuh ketelitian, waktu dan koordinasi dengan ribuan instansi. Kelima, simulasi perhitungan oleh PT Taspen. Setelah data valid, PT Taspen bakal melakukan simulasi perhitungan untuk tiap individu pensiunan. Sistem komputer akan hitung otomatis gaji pokok pensiun lama, gaji pokok baru berdasarkan kenaikan. Lalu selisih per bulan. Selisih itu dikalikan dengan jumlah bulan terhutang periode rapel. Voila itu nominal rapel yang harus diterima tiap pensiunan. Keenam, pengesahan dan pencairan dana. Setelah data valid dan perhitungan selesai, Kementerian Keuangan mentransfer dana dari kas negara ke rekening PT Taspen. Setelah dana masuk ke Taspen, barulah Taspen menyalurkan ke bank-bank penyalur seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Dari situ bank-bank tersebut yang akan transfer ke rekening pensiunan masing-masing. Visual penutupnya, close up mata seorang kakek atau nenek yang menunggu dengan sabar sambil tersenyum. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu, prosesnya panjang dan detail. Bukan karena pemerintah pengen mempersulit, tapi karena ini menyangkut uang negara dalam jumlah besar. Satu digit nomor rekening salah bisa bikin masalah hukum besar. Kewajaran, pengertian, dan kesabaran adalah kunci. Harapan sudah ada, tapi sekarang kita tunggu prosesnya sambil tetap waspada. Setelah dengar panjangnya proses, gue mau tanya lagi, apakah Bapak dan Ibu masih berharap rapel cair minggu depan, atau mulai paham kalau ini butuh waktu? Tulis saya paham di kolom komentar kalau sudah ngerti. Sekarang kita bahas soal waktu. Arana pertanyaan yang paling sering muncul, kapan cairnya? Banyak yang berharap begitu diumumkan pada 28 Februari 2026, seminggu kemudian uang sudah masuk, harapan itu wajar, sangat wajar, tapi secara teknis sangat kecil kemungkinannya. Dari pengalaman dan logika birokrasi yang saya jelaskan tadi, mulai dari penetapan pagu, revisi anggaran, penyusunan aturan, hingga sinkronisasi data jutaan pensiunan. Biasanya memakan waktu beberapa bulan. Kalau diumumkan akhir Februari, kemungkinan besar Maret, April, Mei bakal jadi bulan-bulan penyelesaian administrasi dan validasi data di tingkat pusat. Lalu kapan kita bisa mulai berharap pencairan? Pemerintah harus menunggu pengesahan rinci APBN 2026 terlebih dahulu. Setelah itu petunjuk teknis harus turun ke PT Taspen. Baru setelah juknis jelas, PT Taspen bisa bergerak cepat melakukan simulasi dan koordinasi dengan bank-bank penyalur. Jadi walaupun ada potensi pencairan di tahun 2026, kita harus siap kemungkinan waktu yang panjang. Bisa jadi pencairan rapel terrealisasi pertengahan tahun, misalnya Juni atau Juli, atau bahkan menjelang akhir tahun sekitar September sampai November. Semua tergantung seberapa cepat birokrasi bekerja, seberapa cepat aturan turun, dan seberapa valid data yang ada. Yang paling penting sekarang adalah memantau pengumuman resmi dan jangan percaya info tanggal pasti yang beredar sebelum ada konfirmasi resmi dari pemerintah. Biasanya
sumber yang paling bisa dipercaya adalah situs resmi PT Taspen atau Kementerian Keuangan dan pemberitaan media arus utama yang kredibel. Sekarang pertanyaan berikutnya, yang paling krusial, siapa saja yang berhak menerima? Siapa-siapa yang termasuk daftar penerima rapel ini? Jawabannya secara umum, semua pensiunan yang menerima pensiun reguler melalui PT Taspen berhak. Mari kita rinci agar enggak ada keraguan. Pertama, pensiunan ASN PNS. Para pensiunan pegawai negeri sipil baik yang dulu bertugas di instansi pusat, kementerian, lembaga, maupun di pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota, semua masuk hitungan. Haknya sama tanpa diskriminasi antara pusat dan daerah. Kedua, pensiunan TNI, para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dari semua angkatan darat, laut, dan udara, mulai dari perwira tinggi sampai bintara dan tamtama semua yang mendapatkan hak pensiun, termasuk ketiga, pensiunan Polri, para purnawirawan kepolisian Republik Indonesia dari semua tingkatan mereka